Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita alangkah baiknya berdoa dulu ya. Oke. Berdoa dimulai. Amin. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita bertemu lagi pada pembelajaran kali ini. Sebelumnya kita absen dulu ya. Inaratul Mila hadir? Oh iya, hadir. Lalu Mila Najwa, oke, hadir. Hoidonisa hadir. Yang tidak hadir siapa? Fadilah? Fadilah kemana? Izin. Oke, baiklah. Nah, selanjutnya siapa lagi? Mazia. Kemana Mazia? Oh, izin. Oke, izin. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, kita pada minggu kemarin itu belajar tentang apa? Sistem peredaran darah. Nah, sistem peredaran darah itu tentang apanya? Tentang organnya. Nah, itu kan sekarang tentang organnya. Sekarang tentang gangguannya. Oke? Oke. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Tujuannya yaitu, nah, sebentar kita mencari tujuannya yaitu, peserta didik mampu menganalisis penyebab kelainan dan gangguan pada sistem peredaran darah. Oke. Nah, yang pertama itu ada aterosklerosis, yaitu penyakit yang menyebabkan penyempitan dan pengerasan pembuluh darah. Gangguan ini terjadi adanya penumpukan plak pada dinding pembuluh darah. Penumpukan plak terbentuk dari lemak, kalsium, kolesterol, dan zat lainnya yang ada di dalam aliran darah. Nah, jadi penyakit ini muncul karena dari makanan, yang lebih tepatnya dari makanan. Nah, itu karena si lemak itu menyumbat aliran darah sehingga menumpuk, lemaknya itu menumpuk. Bisa dipahami? Ya bisa. Nah, makanya kita jangan terlalu makan yang berlemak-lemak, apalagi sampai makan mie sama bakso sama es. Itu bisa menyebabkan kita penumpukan. Oke. Selanjutnya, tekanan darah tinggi atau hipertensi. Nah, kalian sering dengar kan tekanan darah tinggi atau hipertensi itu? Itu suatu peningkatan tekanan darah di dalam arteri secara umum. Yaitu hipertensi merupakan suatu keadaan di mana tekanan yang abnormal tinggi di dalam arteri menyebabkan meningkatnya risiko terhadap stroke, aneurisma, gagal jantung, serangan jantung, dan kerusakan ginjal. Nah, jadi kalian, hipertensi itu apa tadi? Tekanan darah tinggi, betul. Nah, ini karena adanya suatu tekanan abnormal tinggi di dalam arteri yang menyebabkan kita mengalami stroke. Karena kalau misalnya penyakit hipertensi itu kemungkinan besar kalau sudah parah itu stroke ya. Oke. Itu yang kedua tadi hipertensi. Yang pertama apa tadi? Arteriosklerosis. Nah, yang kedua itu tekanan darah tinggi atau hipertensi. Selanjutnya, jantung koroner. Itu tersumbatnya arteri koroner yang menyebabkan darah yang dapat mencapai otot jantung hanya sedikit. Gejala paling umum dari penyakit ini adalah rasa sakit di bagian dada, leher, rahang, dan lengan kiri. Dapat dipicu oleh kerja fisik yang terlalu berat atau akibat tekanan emosional yang terlalu tinggi. Jadi masalahnya itu pada jantung, dapat diperparah oleh kebiasaan merokok,
tekanan darah tinggi. Nah, ada yang pernah mengalami jantung koroner di sini? Jangan ya, karena itu sudah gejala yang parah. Ini biasanya terjadi oleh laki-laki yang perokok berat. Nah, hati-hati ya. Nah, selanjutnya ada hemofilia. Ya, hemofilia itu kelainan pada darah bersifat turunan atau kelainan genetik, yaitu pembekuan darah yang sukar membeku. Nah, ciri-cirinya itu memar, tiba-tiba memar. Ya, itu ada leukemia, itu kanker darah atau suatu kelainan pada darah itu menyebabkan komposisi sel darahnya itu sel darah putih itu lebih banyak dibandingkan sel darah merah. Nah, kalian sering mendengar kan leukemia itu? Oke. Nah, terakhir nih ada anemia. Nah, anemia ini disebabkan oleh rendahnya jumlah sel darah merah akibat kurangnya zat besi, asam folat, atau vitamin B12. Nah, jadi upaya pencegahannya itu dapat mengoptimalkan konsumsi makanan yang mengandung nutrisi tersebut. Nah, anemia itu kebanyakan dari perempuan ya, karena perempuan itu kan setiap bulan itu menstruasi ya, makanya kan itu dia mengeluarkan darah, memang darah kotor ya. Tapi ada juga kok penambah darah, tablet penambah darah. Nah, itu biasanya dikonsumsi setiap bulan juga untuk menambah darah ya. Atau juga bisa dari makanan. Seperti makanan penambah darah itu seperti sayur-sayuran, buah-buahan. Nah, kayak begitu. Nah, selanjutnya itu di sini saya mau membagi LKPD. Nah, oke. LKPD ya. Nah, kan tadi udah dijelaskan nih tentang beberapa penyakit. Nah, di sini saya akan membagikan LKPD. Nah, di sini ada berapa? Oh, ada 20. Nah, kita bagi 4 kelompok, satu kelompoknya 5 orang ya. Oke. Sudah sudah dibagikan ya. Silakan dijawab ya. Oke. Oke, semuanya sudah presentasi. Baiklah. Nah, kita bahas ya. Di sini ada narasi ya, ada artikel viral kisah wanita Bogor 23 tahun itu tidak leukemia gara-gara hobi cat rambut. Nah, bukan karena cat rambutnya, melainkan karena zat kimia yang ada di dalam cat rambut itu masuk ke dalam pori-pori yang ada di kepala. Nah, jadi cat rambut bukan penyebab utama buat leukemia, melainkan zat kimianya yang masuk ke dalam pori-pori rambut begitu. Oke, bisa dipahami? Oke, nah kita sudah belajar tentang apa hari ini? Sistem peredaran darah. Nah, apa itu gangguan pada sistem peredaran darah? Oke, ada apa aja? Ada 5, ya betul. Apa aja? Hipertensi, arteriosklerosis, hemofilia. Nah, oke, bagus. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan ngasih kalian evaluasi. Oke? Jadi kalian tinggal menjawab ya, nanti dikumpulkan. Oke? Siap semuanya? Nah, untuk yang pertama itu ada sebutkan salah satu gangguan pada sistem peredaran darah. Oke, bisa diulang ya. 1, sebutkan salah satu gangguan pada sistem peredaran darah. Yang kedua, upaya pencegahannya. Oke, upaya pencegahannya. Saya kasih waktu 2 menit ya menjawab. Oke. Saya rasa sudah cukup ya. Waktunya sudah mau habis. Oke, boleh dikumpulkan ya. Oke. Nah, selanjutnya itu kita untuk minggu depan itu tentang apa? Tentang sistem pernapasan. Oke, jangan lupa kalian belajar tentang sistem pernapasan ya, dan kalian juga jangan langsung melupakan materi hari ini gitu ya. Oke.
Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.